Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara penggunaan Mendeley, karena di sini banyak juga yang bertanya melalui chat WA saya bagaimana cara menggunakan Mendeley. Jadi saya ibaratkan untuk Anda sekalian sudah mendownload dan menginstal Mendeley-nya di komputer maupun di laptopnya. Nah, langkah dalam Mendeley itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan ketika menyusun suatu skripsi ataupun tesis maupun itu proposalnya, dalam memudahkan penulisan kepustakaan. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi Mendeley-nya. Karena kita kan mau buka Mendeley ya. Double klik di Mendeley. Silakan kalau yang pakai mouse biasa tinggal di double klik di Mendeley-nya. Nah, setelah kita double klik maka akan tampil seperti ini. Ini agak cukup lama kadang-kadang ya, tampilan seperti ini. Nah, udah tampil seperti ini. Saya kasih tahu di Mendeley itu ketika kita mengupload file ke Mendeley, maka secara otomatis akan tersimpan di Mendeley. Nah, di sini ada beberapa pilihan penggunaan untuk Mendeley-nya. Nah, ini yang sering digunakan itu di bagian ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan Mendeley, cara menggunakan Mendeley dari penulisan jurnal sama yang ngambil dari buku, tapi yang secara manualnya. Biar jadi dua tahu ya, yang secara otomatis seperti apa, secara manual seperti apa. Nah, setelah kita buka Mendeley-nya, kita buka aplikasi Word-nya. Nah, di Word-nya saya punya contoh ini dibentuk dua alinea naskahnya, yang pertama alinea pertama dan alinea kedua. Buat apa saya bikin dua alinea? Karena di sini saya akan mencontohkan satu alinea yang dibuat Mendeley-nya dari jurnal dan satu alinea Mendeley-nya dibuat dari buku ya, yang diketik secara manual. Karena yang nggak ada di internet, bukunya kita tidak dapatkan, itu harus diketik manual. Untuk alinea pertama misalnya kita contohkan ini dari jurnal. Yang pertama kita cari jurnalnya. Yang pertama tadi ini dari mana? Yang dari ini. Misalnya kita ambil jurnalnya itu dari sini. Nah, setelah ketemu kita klik download. Nah, di sini misalnya kita disimpan di mana, itu ingat-ingat penyimpanannya di mana, karena di Mendeley itu ketika memasukkannya lagi kita harus ingat. Misalnya kita simpan di folder ini. Udah, karena saya sudah mendownload, saya cancel aja ya. Kalau rekan-rekan belum, silahkan tinggal di save. Nah, langkah selanjutnya buka Mendeley tadi, klik yang file tadi, pilih yang poin pertama, pilihan pertama ini karena dari jurnal. Klik itu, pilih tadi file yang udah kita download. Misalnya kita udah download ini ya, tinggal open. Nah, misalnya seperti ini. Ini berarti si jurnal itu udah masuk ke Mendeley kita. Nah, kita untuk memasukkan ke Word-nya itu cukup mudah. Biar nggak diketik ulang, saya pikir dan saya gunakan itu mudahnya seperti ini. Klik di nama pengarangnya, terus Ctrl A, terus kopikan dengan Ctrl C, lalu masukkan di Mendeley. Di Word-nya, klik di sini di akhir kalimat, lalu klik reference. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Di reference ini kita pilih insert citasi. Nah, di sini ini nama pengarangnya siapa. Nah, tadi kan kita udah copy ya, tinggal paste di sini namanya siapa. Nah, ini berarti yang tadi kita ambil jurnalnya adalah jurnal dari Bulut tahun 2021. Setelah keluar seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan mengetikkan sendiri jurnal itu dari mana. Oke, itu alinea pertama.
Nah, yang selanjutnya kalau dari buku seperti apa? Kita masukkan juga ke Mendeley. Misalnya ini kan alinea kedua saya ambil misalnya Mendeley-nya dari buku yang diketik secara manual ya. Karena nggak ada di internet, di pencarian nggak ada. Pilih menu yang tadi, pilih yang opsi keempat, add entry manually. Klik di sana. Misalnya saya punya buku seperti ini. Bukunya seperti ini misalnya. Metode penelitian kebidanan dan teknik analisis data. Ini karangan ini ya. Salemba, dari Salemba misalnya seperti itu. Ini pengarangnya Haji Salimul Hidayat. Nah, kita klikkan di sini. Jurnal artikelnya kita ganti menjadi buku. Title-nya atau judulnya kita ganti sesuai buku tadi. Misalnya metode penelitian kebidanan dan teknik analisis data. Ini judulnya seperti itu. Hati-hati dicek ulang kalau ada yang salah huruf dalam pengetikannya. Terus autor, pengarangnya siapa di sini? Di sini Ajis Alimul Hidayat. Nah, karena saya pernah mengetikkan ini di Mendeley saya, maka dia akan otomatis keluar sendiri. Kita tinggal klik aja. Kalau belum pernah, kita terpaksa ya ketik keseluruhan namanya. Terus ini tahun buku terbitnya tahun berapa? Di sini di buku ini biasanya ada di sini ya. Nah, di sini ini ada tahun 2011 ya. Ketikan tahun 2011. Terus kita ngambil kota terbitnya di mana? Ini penerbitnya dari Jakarta. Nah, tinggal klik, kalau sering dipakai seperti itu pasti keluar seperti itu. Publishernya siapa ini? Penerbitnya Salemba Medica. Klik. Nah, terus keterangan lainnya yang ada dalam buku ini adalah ISBN ya, karena di sini ditulis ISBN, kita tuliskan aja 978 strip 979 strip 3027 strip 88 strip 3. Nah, udah setelah itu kalau ada yang salah kita cek ulang ke atas baru di save. Nah, ini tadi buku yang kita ambil, berarti bukunya ini sama, kita Ctrl A, kopikan untuk ke Word-nya. Nah, di sini simpan ikon di belakang alinea, kembali ke reference, insert citation, kita masukkan namanya yang tadi Alimul Hidayat, klik ininya. Nah, keluar seperti itu kalau kita menuliskan nama pengarangnya itu atau kutipan pengarangnya di belakang. Beda lagi kalau di depan, biasanya misalnya seperti ini kan ada juga ya yang misalnya seperti ini, menurut ini kan siapa, Bulut tahun 2021 ya. Nah, kalau manual seperti ini kan ya. Nah, kalau di citasi ini untuk tahunnya kita bisa gunakan secara otomatis. Kita tinggal ke reference, insert citation, kita ketikkan namanya siapa pengarang tadi, Bulut misalnya. Bulut 2021. Nah, dari sini kalau tadi itu langsung diklik OK. Kalau untuk tahunnya aja kita klik di sininya. Udah keluar seperti ini, menu seperti ini, pilih centang di suppress author. Udah, setelah itu baru OK. Nah, yang akan tampil itu cuma namanya doang seperti ini. Nah, kalau kurang paham saya contohkan lagi satu lagi di alinea yang ini ya. Misalnya di sini menurut Ajis aja ya. Menurut Ajis. Nah, kita masukkan tahunnya. Reference, insert citation, ketikan Ajis Alimul Hidayat yang ini ya. Sama. Klik satu, step keduanya pilih yang ini, centang itu. Oke. Lalu oke.
Kenapa harus ditulis seperti ini? Karena nantinya dalam menulis daftar pustaka di akhir-akhir skripsi atau tesis itu kita bisa otomatis biar nggak lelah 2 kali. Nah, misalnya kita lanjut udah setelah kita ketikkan semuanya, kita lanjut ke tampilan pas daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka kita tidak usah mengetik ulang, misalnya kayak seperti dulu kan kalau udah susunannya udah beres kita baru mengetikkan namanya, misalnya seperti itu ya, Ajis Alimul Hidayat tahun 2011 bukunya apa. Nah, kalau udah pakai Mendeley kita tinggal ke reference, terus masukkan klik insert bibliografi yang ini, klik. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Ini mau 20 buku ya keluarnya 20 juga kalau ini ya. Nah, itu untuk caranya. Nah, pemahaman lain yang saya perlu jelaskan di sini, karena di beberapa universitas kadang-kadang ada penulisan seperti ini kepustakaan, terus ada yang pakai ibid atau footnote. Nah, makanya di sini kita tinggal pilih disesuaikan dengan ketentuan kampus, karena biasanya di buku tata cara penulisan itu diterangkan misalnya untuk stylenya menggunakan yang mana. Nah, ini saya contohkan yang American yang edisi 7 ya. Kalau edisi 7 seperti ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau bisa melalui chat WA langsung, karena biasa saya menyimpan nomor WA saya di bawah deskripsi. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih setelah menonton video saya. Jangan lupa kalau misalnya video ini dianggap berguna, silahkan subscribe-nya dipijit ya. Biar apa? Biar nantinya video-video saya yang terbaru itu juga dapat muncul di YouTube saudara. Jadi saudara tidak perlu mencari lagi channel saya seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Selamat berjuang dan selalu semangat.